Yanti, NIM P323022, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Kebijakan Kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penyakit diare. Kenali penyakit diare yuk. Apa sih itu diare? Diare adalah buang air kecil dengan konsistensi cair atau mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, diare ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, diare akut, lalu yang kemudian diare kronis. Nah, diare akut ini adalah diare yang berlangsung selama kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronis adalah diare yang berlangsung selama 14 hari. Nah, penyebab dari diare ini yang pertama adanya infeksi mikroorganisme seperti dari virus rotavirus, kemudian bakteri Salmonella dan E. coli, kemudian juga dari parasit seperti Giardia lamblia. Kemudian yang kedua adanya keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini sumbernya dari makanan yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam bakteri atau virus, dan juga makanan yang tidak disimpan dengan baik. Kemudian yang ketiga adanya alergi makanan. Kemudian yang keempat adanya intoleransi laktosa. Lalu yang kelima adanya mengonsumsi makanan yang pedas dan juga berminyak. Kemudian yang keenam adanya gangguan saluran pencerna seperti sindrom iritasi usus besar. Adanya stres dan kecemasan. Nah, untuk penyebab diare juga ini bukan hanya terdapat pada adanya gangguan pola makan, tetapi juga ada pada stres dan kecemasan, di mana stres dan kecemasan ini dapat mempengaruhi pergerakan usus dan menyebabkan diare fungsional. Nah, untuk gejala diare ini biasa seperti buang air lebih dari 3 kali, kemudian juga perut rasa sakit, demam, kemudian tidak nafsu makan, atau juga dehidrasi, bahkan mual dan muntah. Nah, untuk mencegah diare bisa dilakukan melalui pencegahan seperti mencuci tangan selalu dengan menggunakan sabun, terutama sebelum makan. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Lalu yang ketiga, memilih bahan makanan yang segar. Nah, yang keempat, mengonsumsi makanan yang matang dan mengonsumsi atau meminum minuman yang bersih. Lalu yang kelima, menjaga atau menghindari makanan yang pedas dan berminyak. Kapan kita harus ke dokter? Yang pertama, jika diare lebih dari 2 hari tanpa membaik. Kemudian terdapat ada darah atau lendir di feses. Kemudian terdapat demam tinggi. Selain itu tidak bisa makan atau minum. Jika mengalami beberapa gejala seperti yang sudah disebutkan, segera ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit dan puskesmas terdekat. Nah, pencegahan diare ini sangat penting, di mana diare ini merupakan kondisi yang umum namun tidak boleh dianggap sepele, terutama jika berlangsung lama atau disertai gejala berat seperti dehidrasi. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan bukan hanya menjaga pola makan, tetapi menjaga kebersihan makanan, air, dan lingkungan, serta mencuci tangan secara rutin. Nah, penanganan yang tepat seperti menjaga asupan cairan, konsumsi oralit, dan berkonsultasi dengan tenaga medis dapat mencegah komplikasi serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami gejala, penyebab, dan langkah-langkah penanganannya agar diare tidak berkembang menjadi kondisi yang membahayakan kesehatan.
saya Dece Herianti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.